Oke. Nah, kalau kebiasaan para pemilik mobil itu bakal melakukan perawatan atau servis mobilnya langsung di satu periode waktu yang sama. Jadi, misalkan kita langsung nih ke bengkel, ya partnya beli di sana juga gitu, langsung diberesin di hari itu juga. Nah, ini mungkin bisa dibilang sedikit tips. Jadi buat kita bisa melakukan estimasi nih, misalkan mobil kita bakal ganti oli, estimasinya ya di akhir tahun gitu, dengan kilometernya mungkin sudah ditentukan sekian kilometer. Nah, mungkin olinya kita bisa beli online kalau memang dirasa lebih murah, kita dicicil gitu. Nah, ini contohnya kita biasa pakai oli Shell Helix HX8. Kalau di tempat kita di Bengkulu itu harganya sih di kisaran 500 ribuan ya satu galonnya, dan itu harus beli satu galon, nggak ada yang terpisah 1 liter gitu, satu galon 4 liter gitu kan. Nah, di Kia Rio, buat teman-teman pengguna Kia Rio itu kan sebenarnya hanya butuh 3 liter aja, sudah termasuk dengan filter olinya ya kan. Jadi kalau sudah dikuras habis oli mesinnya gitu kan, dilepas filter olinya, terus kita isi lagi setelah dipasang filter oli yang baru, itu hanya butuh 3 liter aja, nggak sampai harus ke 4 liter. Nah kan sayang kalau sampai kita sisakan yang seliternya lagi itu nggak kepake ya. Jadi bisa kita akali dengan cara itu tadi. Jadi misalkan udah persiapan nih sekitar 3 bulan lagi atau mendekati berapa bulan ke penggantian oli gitu ya, servis rutin. Pertama, kita bisa beli olinya dulu. Nah kalinya ini di salah satu toko online, Tokopedia, itu kan ada fitur free ongkir ya dengan syarat tertentu. Nah, di salah satu toko itu menyediakan ada jual oli Shell Helix HX8 sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh Kia Rio 2011-2016 ya, spesifikasinya. Nah, itu dijual dengan hanya harga kalau nggak salah di sekitar 100 ribuan deh 1 liternya gitu kan. Nah, jadi kalau kita hanya butuh 3 liter itu sebenarnya cuma mengeluarkan biaya 300 ribu saja, nggak perlu sampai 500 ribu beli satu galon gitu kan, dan free ongkir lagi. Nah ngakalinnya kita nggak mesti beli sekaligus, karena itu tadi kita sudah beli dulu olinya ya kan, datangnya juga kan ya nggak mesti sekaligus, nggak jadi masalah karena kan jarak waktunya masih lama gitu kan. Dan jangan khawatir, oli itu tidak ada masa kadaluarsanya. Kenapa? Karena oli selama segelnya masih belum terbuka itu dijamin untuk kualitasnya tidak akan berkurang, karena yang mempengaruhi kualitas dari oli itu sendiri itu ada 3, yaitu udara, debu ya atau kotoran, dan air. Jadi kalau misalkan sudah terbuka, dikhawatirkan 3 komponen tadi kalau misalkan sudah masuk ke dalam oli itu akan mengurangi kualitas olinya, malah bisa membahayakan atau merusak dari komponen mesin di dalamnya. Oke, langsung saja. Jadi ini kita sudah ada beli olinya di toko apa ya ini ya? Kebaca nggak? Nama tokonya nggak ditampilin sih. Nggak apa-apa, pokoknya kita buka aja. Jadi kemarin kita beli olinya, sama sekalian karena dia free ongkir kita beli oli untuk skuter matic motor gitu ya. Oke, kita buka yang pertama. Nah di sini kita juga nggak beli oli doang gitu loh. Jadi misalkan kita sudah tahu nih si mobil bakal jajan apa aja untuk di akhir tahun nanti. Nah itu kita beli aja, kita persiapkan, sudah diestimasi. Dibandingkan pada saat kita mau servis perawatan baru mau kita beli, otomatis sih biayanya biasanya tak terduga gitu ya, dibandingkan kalau sudah kita persiapkan seperti ini. Oke, yang pertama ini kita buka packagingnya. Oke, nanti kita bakal coba share deh nama tokonya ya, apa nama tokonya gitu. Ini kita buka dulu. Nah di Tokopedia sendiri itu memang untuk ongkir, free ongkirnya terbatas. Jadi misalkan teman-teman belanja di Tokopedia, ya itu tadi harus ada minimal pembelanjaan, dan bila melebihi batas yang ditentukan itu akan dikenakan biaya ongkir. Nah ini satu paket ini emang benar-benar free ongkir.
aku beli 100.000 berapa gitu ditambah dengan oli untuk skuter matic, itu nggak dikenakan biaya ongkir sama sekali. Tapi kalau mungkin kalau misalkan ditambahkan satu item lagi gitu, itu langsung di menu pengirimannya akan ditambahkan biaya pengiriman atau ongkir. Jadi ini di packaging lagi menggunakan bubble wrap. Kita lihat. Nah, nanti di sini kalau untuk yang shell helix kita bisa cek keasliannya atau originalitasnya, karena di atas bagian ininya penutupnya itu ada label ya, nggak tahu hologram atau enggak sih, itu bisa dicek menggunakan internet ya, bisa diakses ke websitenya si Shell Helix untuk mengecek apakah oli ini ya sudah pernah digunakan atau belum kodenya. Nah, kita bisa klaim dong kalau misalkan si olinya sudah pernah dipakai. Oke, ini dia isinya, kosong, udah nggak ada lagi isi. Ini dia, ini yang untuk motor sih, skuter gear oil, iseng-iseng aja sih karena harganya murah, kalau nggak salah 15.000 atau berapa sih ya, nggak apa-apa lah, hitung dapat gratis ongkirnya. Terus ini dia, oke, olinya bisa dibaca, Shell Helix HX85W30 1 liter ya, ini 100 ribuan nih kalau salah aku beli, 105.000 atau berapa gitu. Jadi kalau misalkan aku beli 4 oli juga, 4 liter juga nggak masalah, cuma 400 ribuan gitu kan, dan free ongkir lagi kan. Nah, ini akan kita pakai atau kita gunain nanti pas di akhir tahun gitu ya. Nah, di atasnya ini yang kita bilang tadi teman-teman, di atasnya itu ada stiker hologram, nanti akan kita cek ya, akan kita lihat ada kode ini yang akan kita input ke website resmi dari si Shell Helix. Kalau misalkan si kodenya tadi itu sudah pernah dipakai gitu pesannya, berarti bisa dipastikan olinya udah nggak asli lagi gitu ya. Tapi misalkan disampaikan oleh pesannya oke, asli dan baru digunakan sekali oleh kita, nah itu bisa dijamin keasliannya. Mudah-mudahan sih ini ori ya, karena ngelihat review dari tokonya itu oke banget. Oke, itu paket yang pertama. Kita sisihkan aja di sini. Kelihatan nggak sih? Yes, kelihatan ya. Lanjut, paket yang kedua. Lupa kemarin itu apa aja sih yang dibeli. Oh ya, ini kalau nggak salah ada apa namanya, bush rack, apa itu, busing ya, untuk rack steer ya. Jadi di Kia Rio itu lumrah itu penyakitnya di bagian kaki-kaki, kalau nggak di MDPS itu di rack steernya ya, namanya mobil ini ya, mobil yang kaki-kakinya menggunakan EPS, dirasa memang tidak sekuat kalau mobil-mobil yang masih power steering menggunakan oli. Kalau itu kan bisa di reparasi atau segala macam. Kalau ini saya kurang tahu, tapi kita coba aja karena suka bunyi-bunyi jeduk kayak tak 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 di setiap jalanan yang nggak rata, yang nggak halus gitu. Oke, langsung aja kita buka busing untuk rack steer. Nah, sebelumnya kita udah pernah ganti rack steer untuk Kia Rio ini. Waktu itu sih kita langsung klaim ke ininya ya, di beres di bengkel resminya di Sunter. Nah, kita nggak tahu sih, disampaikan sih kalau di sana katanya itu bisa diklaim diganti. Cuman kita nggak ngelihat langsung proses penggantian rack steernya, apakah satu set ya, satu set rack steer yang diganti itu kan sepanjang itu, atau hanya busingnya aja, atau nggak diganti, nggak ngerti juga. Jadi suara tang-tang itu masih ada. Jadi udah tanya-tanya sama teman-teman yang di komunitas Kia Rio, ya banyak sih kemungkinannya. Jadi bukan cuma di bagian busingnya aja. Oke, ini kita buka, ini dari mana ya, susah banget ya. Oke, ini dia, kita buka set kotaknya. Oke, kosong, udah nggak ada isi lagi. Ini dia kotak paket yang kedua. Ini juga sama, di bubble wrap juga, rapi sih. Oke, jadi aku untuk yang di 2020 ini di akhir tahun ya, karena di Bengkulu untuk beresnya kan udah nggak ada lagi tuh ya bengkel resmi. Jadi kita harus pinter-pinter nih sebagai pemilik mobil ya Kia Rio. Ya apa aja sih yang dibutuhkan gitu kan untuk part-part setiap kita mau perawatan rutin ya kan, yang pasti oli, filternya ya kan. Nah, jadi di sini aku
beli filternya, filter oli. Dan ini ya, ini yang asli loh. Wow, amazing. Ini yang ori, teman-teman. Ini HMI ini. Oh ya, jadi Kia sama Hyundai itu sebenarnya satu ini ya, satu grup seperti itu. Jadi partnya bisa saling pakai gitu kan. Kita lihat dulu isinya. Untuk filter olinya seperti apa. Yes, masih tersegel dengan baik ya. Mudah-mudahan ini bisa kita pakai dengan baik nanti di akhir tahun ya. Ini bulan apa sih? Bulan September ya. Oktober, November, Desember, 3 bulan lagi lah. Nggak berasa, karena nanti kita ada persiapan untuk perjalanan ke Jawa dari Bengkulu. Dan wow, bus racknya bener-bener dia satu pakaian dengan Hyundai gitu kan. Ini dia ada kode partnya, made in Korea. Baca nggak sih? Ini terang nggak ya? Made in Korea. Yes, itu dia. Ini bus racknya, beli 2. Ini murah. Jadi kalau nggak salah 2 ini cuma 200 berapa gitu. Ya, mudah-mudahan ini bisa kita pakai nanti di bus rack, dan mudah-mudahan memang ya ini hasil diagnosanya si bus racknya yang udah aus gitu ya, kemakan usia. Oke, itu dia untuk yang paket kedua. Ngomong-ngomong soal bus rack, busing gitu, kalau kata orang busing gitu ya. Dia tuh sebenarnya kayak nggak tahu karet atau apa sih, plastik gitu ya, untuk menopang steering gitu ya, steering rack untuk mobil biar bisa belok kiri kanan gitu loh. Jadi dari setir itu putar-putar nyambungnya ke steering rack AC. Ya penopangnya si ini tadi, bus rack tadi, si busingnya itu, biar nggak oblak gitu kan. Baik, selanjutnya paket yang ke berapa nih? Ketiga. Oke, kita buka. Ini banget ya, apa? Padat banget, ngegembul. Ini aku lupa beli apaan sih. Jadi kita udah persiapkan oli, bus racknya yang siap diganti, filter oli juga sudah. Filter olinya murah, kalau beli online cuma 40.000 malah. Sedangkan kalau aku harus beli di sini langsung, itu biasanya dari si bengkel kena berapa ya, 60 ribuan, mungkin ada yang lebih dari itu ya, nggak tahu deh, tergantung bengkelnya juga. Nah, kalau kita sudah tahu jajannya si mobil kita ini tiap mau perawatan rutin apa aja, ya itu tadi, kita akalin aja, partnya kita beli online. Oke, wow, dan ini benar-benar genuine part lagi teman-teman, agak sedikit ngepres gitu. Oke, habis, kotaknya kosong. Kalau di sini sih kodenya 1FIF, nggak tahu apa ini maksudnya. Oke, ya benar, baru ingat. Jadi kemarin kita beli filter bensin. Oke, untuk kilometer mobil Kia Rio itu sudah, Kia Rio yang saya punya ya, itu udah di 75 ribuan. Jadi dirasa sudah saatnya untuk diganti filter bensinnya. Gunanya untuk apa? Filter bensin ini untuk menyaring kotoran ya, kurang lebih ya, kotoran pada saat bensin itu akan digunakan di ruang bakar gitu loh. Jadi sebelum digunakan untuk dikabutkan di dalam ruang pembakaran, si bensin harus difilter. Jadi untuk menghindari adanya benda-benda asing yang bisa masuk ke ruang pembakaran dan bisa menyebabkan nanti mobil itu ruang pembakarnya rusak gitu loh. Ya kurang lebih seperti itu penjelasannya. Disaring deh intinya biar si bensinnya itu bagus. Ini kemarin ditanya, dia ada 2 pilihan. Nah, ini dia ada stiker Kia Hyundai ya. Jadi memang ini OM gitu ya. OM itu apa sih? Original Equipment Manufacturer kalau nggak salah. Tolong dikoreksi kalau memang itu salah. Jadi ada 2 pilihan, satunya yang OM gini, ori, atau satunya lagi kalau nggak salah itu yang bukan persamaan sih, KW kali ya bahasanya. Iya, harganya nggak beda jauh sebenarnya. Cuman ya kalau karena nggak beda jauh, ya udah kita ambil yang ini aja sekalian, yang ori gitu. Ini kalau nggak salah harganya di 200 berapa ya, 297 apa ya, kurang lebih segitu. Nah, ini akan kita pakai nanti pada saat kita mau perawatan, sekaligus kita mau langsung kuras tangki bensinnya, langsung kita kuras dan sekalian diganti filternya ya kan. Oke, sudah, lanjut di paket yang ketiga, cuman ini aja. And
Jelas, yang terakhir oh ya, ini filter kabin kalau nggak salah, filter AC. Tapi kok yang ini agak ini ya, packagingnya kayak nggak meyakinkan, tapi ya kita lihat aja. Ini bismillah, jangan terlalu dipaksa. Oke, yes. Ya aman dim, kayaknya aman nih. Oh, alhamdulillah sih, cuman agak ini ya, agak tertekuk-tekuk gitu dia. Ini dia airflow. Ini ada tanda panah. Jadi maksudnya aliran udara yang di apa sih namanya, yang di bawah dashboard di dalam glove box itu, kondensor ya? Bukan ding. Apa deh? Ya itu deh pokok namanya. Itu harus, jadi harus misalkan dia anginnya ke bawah, berarti otomatis seperti ini posisinya. Harus sesuai ya gitu ya. Jadi dia nyaringnya bagian sini, dan ini udara bersihnya lewat bawah gitu kan. Ini oke, ini kayaknya bagus. Karena kemarin sebelumnya pernah beli juga 2 tahun lewat filter kabin ya. Jadi filter kabin sih disarankan ya per 2 tahun lah ganti gitu kan, nggak ada salahnya, karena kan udara yang kita serap kan ya dari situ-situ juga gitu loh, untuk kesehatan kita juga. Jadi 80.000 ya worth it, nggak begitu menguras kocek lah ya. Oke, jadi itu saja part yang udah kita siapin untuk perawatan rutin berkala ya kan, dari mobil Kia Rio. Terima kasih.